Tuhan tahu apa yang akan Tuhan perbuat di tengah masalah tantangan hidupmu, dan Tuhan selalu memberi kompensasi untuk apa yang kau alami, untuk apa yang kau hadapi, dan di ujungnya kau lihat bahwa ada kebaikan Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan pagi ini saya mengimani Tuhan melawat kita, Tuhan mencurahkan urapannya buat kita. Tuhan menyemangati kita lewat firman-Nya. Tuhan baharui lagi cara kita berpikir supaya sesuai firman, sehingga cara kita merespon merasa juga sesuai firman Tuhan. Banyak orang saya ketemu merasa dirugikan oleh waktu, merasa dirugikan oleh keadaan, dirugikan oleh sakit penyakit, merasa dirugikan oleh masalahnya, merasa dirugikan oleh orang lain, oleh temannya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, di dalam Yesus, engkau yang ada di dalam Yesus, yang selalu menyerahkan hidup di dalam Yesus, percaya Tuhan pegang kendali hidupmu, engkau yang menaruh iman Tuhan selalu mengasihimu, tidak ada yang bisa merugikanmu. Saya ulang, tidak ada yang bisa merugikanmu. Bahkan rencana jahat orang tidak bisa merugikanmu. Perbuatan jahat orang tidak bisa merugikanmu. Masalah tidak bisa merugikanmu. Karena Tuhan selalu punya ide untuk melakukan yang baik di ujung setiap masalah, di ujung setiap tantangan. Alkitab berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, statementnya Yusuf, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Lewat kisah Yusuf, Yusuf mengajarkan, Tuhan mengajarkan lewat kisah Yusuf ini, bahwa tidak ada yang bisa merugikan anak-anak Tuhan. Karena Tuhan selalu punya ide untuk happy ending. Bab cerita hidupmu, ujungnya bersama Tuhan, gak pernah bad ending. Ujungnya bersama Tuhan happy ending. Tuhan gak pernah kaget dengan apa yang orang jahat bisa buat di hidupmu. Tuhan gak pernah kebingungan apa yang harus Tuhan buat dengan hidupmu. Tuhan tahu apa yang akan Tuhan perbuat di tengah masalah tantangan hidupmu. Dan Tuhan selalu memberi kompensasi untuk apa yang kau alami, untuk apa yang kau hadapi, dan di ujung yang kau lihat bahwa ada kebaikan Tuhan. Di ujung yang kau lihat bahwa hidupmu gak pernah dirugikan oleh masalah, oleh tantangan, oleh kejahatan orang. Ini yang terjadi pada Yusuf. Saya mendorong setiap kita pagi ini memiliki pemahaman ini, supaya kita gak jadi orang yang mudah kecewa, mudah marah, mudah putus asa. Dan saya percaya, ya masalah ada, tantangan ada hari ini. Engkau mungkin merasa dirugikan, tapi putar balik cara berpikirmu. Gak ada yang pernah bisa merugikanmu. Tuhan bisa pakai setiap puzzle-puzzle kejadian di hidupmu, di ujungnya ada happy ending. Karena kalau kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 2, Jesus is the author and the finisher. Yesus menulis, tapi bukan hanya menulis kisah hidup kita, Dia penyelesai tulisannya. Dan Tuhan kalau selesaikan tulisannya, pasti happy ending. Pasti ujungnya mujizat, ujungnya pulih, ujungnya diberkati, ujungnya makin bertumbuh rohani, ujungnya makin tahu bagaimana merespon. Puji Tuhan, haleluya. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, bahkan penderitaan, bahkan tantangan masalah justru bisa jadi jalan kemajuan. Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 12-13, aku menghendaki supaya kamu tahu, saudara-saudaraku, bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Apa yang terjadi pada Paulus di penjara, Paulus berkata tidak bisa menghentikan untuk memberitakan Injil. Bahkan dia berkata seperti ini, apa yang terjadi atasku menyebabkan kebaikan. Jadi mau bilang gak ada yang bisa merugikanku. Bahkan aku di penjara gak merugikanku. Penjara tempat aku berduaan dengan Tuhan. Tuhan kasih hikmatnya,
Tuhan kasih pengertiannya untuk Tuhan buat aku bisa menulis dengan tenang di ruang penjara tanpa gangguan siapapun. Jadi Paulus tidak mengizinkan pikirannya berkata bahwa dia sedang dirugikan. Dia mengizinkan pikirannya berkata seperti apa yang Tuhan katakan, bahwa tidak ada yang bisa merugikan dia bersama Tuhan. Dan kita tahu ujungnya. Apa yang kita baca hari ini di Perjanjian Baru, 2/3 yang tulis adalah Paulus. Tidak ada yang bisa merugikan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu punya ide untuk membuat semua itu jadi kebaikan buat anak-anaknya. Roma 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya lebih suka sebetulnya dalam versi New American Standard Bible. Ditulis seperti ini kurang lebih terjemahannya. Allah memerintahkan segala sesuatu di sekitarmu yang mungkin buat orang itu buruk, buat orang itu masalah, buat orang itu tantangan, kasih berkat buat hidupmu. Bekerja untuk kamu. Dalam arti lain saya sering berkata bahwa berhenti berpikir kehidupan sedang ngerjain kamu. Tapi pahamilah bahwa Tuhan sedang memerintahkan bahwa kehidupan bukan sedang ngerjain kamu, kehidupan sedang bekerja untuk kamu. Jadi masalah bukan sedang ngerjain kamu, masalah sedang kerja untuk kamu. Sakit penyakit bukan sedang ngerjain kamu, sakit penyakit sedang kerja untuk kamu. Apa yang terjadi di hidupmu yang mungkin buat orang melelahkan, membuat capek adalah masalah tantangan, merugikan. Tapi di dalam Tuhan, itu semua sedang disuruh Tuhan mendatangkan berkat atau bekerja untuk hidupmu. Sehingga membuatmu dewasa rohani, membuatmu semakin paham menghadapi masalah tantangan, sehingga masalahnya masih ada, sakitnya masih ada, utangnya masih ada, tapi khawatirnya sudah pergi, cemasnya sudah tidak ada, gentarnya sudah tidak ada. Karena yakin percaya bahwa ujung perjalanan hidupnya ada berkat Tuhan, ada mujizat, ada kasih setia Tuhan. Saya doa renungan pagi ini di hari ini boleh menguatkan setiap kita yang mungkin sedang ada masalah, sedang ada tantangan, dan berpikir saya dirugikan Pak sama masalah, saya dirugikan sama waktu, saya dirugikan sama sakit penyakit. Di dalam Yesus, saya rindu mungkin saudara boleh baca Yesaya 61 ayatnya yang ke-7, bahwa sebagai ganti rasa malu yang kau alami, sebagai ganti masalah tantangan yang kau hadapi, Tuhan memberimu berkat 2 kali lipat. Tuhan kita Tuhan yang suka mengkompensasi setiap kerugian kita. Karenanya jangan putus asa hari ini. Ya ada masalah, ya ada urusan belum selesai, tapi percayalah semua itu dipakai Tuhan, disuruh Tuhan untuk berbuat baik kepadamu. Tidak ada yang bisa merugikanmu. Ujungnya kamu lihat, kamu makin dewasa rohaninya, makin tahu cara merespon. Ujungnya kamu lihat, semua yang terjadi di hidupmu sudah disuruh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Saya percaya kalau engkau punya pemahaman ini, kamu jadi orang yang terus melangkah menghadapi masalah, tidak gentar karena ada Tuhan dan janjinya bersamamu. Mari kita doa. Bersyukur pagi ini Tuhan kembali berkati kami dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu, dengan kekuatan yang daripadamu. Hamba doa lawat anak-anak-Mu Tuhan yang butuh cara berpikir yang benar dalam menghadapi masalah. Lawat, beri hikmat, beri pewahyuan sehingga boleh mengerti apa yang jadi jalannya Tuhan, rencananya Tuhan, maunya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang dalam masalah. Tuhan buka jalan, berkati anak-Mu satu-satu. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan tidak bingung untuk membuat apa yang menurut saya merugikan, justru jadi menurut Tuhan mendatangkan keuntungan buat saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Taruh di status WhatsAppmu. Setidaknya dari 10 yang lihat,
ada satu atau dua yang klik, dan ketika klik ternyata jadi jawaban doa. Tuhan bisa pakai apa yang kau share di status WhatsApp-mu jadi berkat buat orang lain. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you.